على المصطفى سيدنا مولانا محمد اللهم صل القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala ringankan kita, rahmati kita, ridhai kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin, amin, amin. Di atas itu semoga kita diberi istiqamah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran hari ini sekitar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Hubbul Arab imanun wa bughdhuhu nifaq." Rawahul Hakim. Cinta kepada orang Arab ini termasuk daripada keimanan seseorang, termasuk tunduknya seseorang kepada Allah, kepada Rasulullah. Dia cinta kepada orang Arab. Orang Arab yang Muslim. Orang Arab ada yang Kristen, orang Arab ada yang Yahudi, orang Arab ada yang selain daripada Islam, dengan syarat dia adalah orang Islam. Kenapa saudara ditekankan bahwasanya kita harus menghargai orang Arab? Karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, ahibbul Arab lithalath. Cintailah orang Arab karena 3 perkara. Yang pertama, li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Rasulullah orang Arab. Wa Qur'anun Arabi, dan Al-Quran dipakai dengan bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabi, dan percakapannya orang di dalam surga dengan bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab di dunia. Amalan-amalan sampai selama di dunia nanti akan membuat sampai fasih kelak di akhirat. Tidak perlu belajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tersendiri bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ada orang dari lahir dia bahasa Arab, tapi karena dia maksiat kepada Allah, dia jauh dari ajaran Rasulullah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat meninggal. Ada orang tidak mengerti sama sekali bahasa Arab, tapi hidupnya ibadah kepada Allah, tunduk dengan peraturannya Allah, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang kematian, dengan fasih dia mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terjadinya fenomena sekarang ini saudara, bagaimana ditanamkan agar benci kepada orang Arab, benci kepada para habaib, didesas-desuskan dengan cara-cara PKI yang jauh dari tuntunan-tuntunan pri kemanusiaan, saudara. Karena apa, saudara? Kalau sudah guru-guru, para habaib digembosi, tidak ada tempat kembalinya umat ini, saudara. Dengan begitu nanti akan mudah dihancurkan, saudara. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, falau anna rajulan safan baina ar-rukni wal maqam thumma mat wa fi qalbihi bughd li ali bait Muhammad dakhala an-nar. Saya ulang lagi hadisnya. Walau anna rajulan safan baina ar-rukni wal maqam fa shalla wa sham thumma mat wa fi qalbihi bughd li ali Muhammad dakhala an-nar. Qala Hakim hadits sahih ala syart al-Muslim wa wafaqahu al-Imam Az-Zahabi. Apa artinya, Beb? Kalau seandainya seorang laki-laki sofan merapatkan sofnya antara ruknul maqam di depannya Ka'bah, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya beribadah kepada Allah. Al-Habib Abdullah al-Imam al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih Malang dalam hadis, artinya sofan orang yang haji setiap tahun, kemudian dia tidak lepas sholat,
tidak lepas-lepas puasa selama setahun puasa. Kemudian dia meninggal, wa fi qalbi bughdun li ali Muhammad. Saat dia meninggal ada kebencian membara buat anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini dipastikan akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kurang menghargai bagaimana kakeknya berjuang. Dia tidak kenal Allah kecuali karena jasa-jasa kakeknya. Dia tidak kenal sholat kecuali karena jasa-jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengenal umrah, dia tidak mengenal puasa, dia tidak mengenal Al-Qur'an kecuali karena jasa-jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Innama yuridullahu yudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira." Sesungguhnya Allah menghendaki kepada ahli bait ini liyudhiba 'ankumur rijsa, kotoran-kotoran akan dihilangkan kepada ahli bait yang kembali kepada Allah, yang taubat kepada Allah akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibersihkan sebersih-bersihnya. Ini firman Allah, Saudara. Kiai Maimun mengatakan, bagaimana kalau kita ini melihat ahli bait, habaib, kurang lompong, itu ibaratnya Al-Qur'an yang sudah tidak dipakai, sobek, ditaruh di tempat yang aman, tapi tidak boleh diinjak-injak, Saudara. Tidak boleh diremehkan, Saudara. Kalau ada habaib, ada ahli bait, keluar dari ajaran Allah, keluar daripada benci perbuatannya, jangan benci zat dan kepribadiannya. Benci perbuatannya, jangan benci keturunannya. Karena di dalam darahnya ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah dijelaskan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, guru agung saya, orang tua saya, mendidik saya, selalu dan berkali-kali saya mendengar. Dulu di Madinah dan sampai sekarang di Madinah itu ada wakaf, yang wakaf itu dari kakek-kakeknya para habaib. Dia membeli hotel. Saya sering masuk ke hotelnya, lalu disewakan oleh nadir yang mengatur hotel itu banyak. Siapapun yang tinggal di Madinah, dia akan mendapatkan uang dari hasil penyewaan hotel tersebut, termasuk saya dan anak-anak saya. Tiap tahun dapat. Sekali waktu datang satu habib, tidak istiqomah, suka main gambus. Datang kepada nadir. Nadir itu direktur yang mengatur keuangan itu. Begitu datang, ditanya, untuk apa Habib datang? Saya mau ambil bagian saya dari kakek saya. Oh maaf Habib, tidak ada bagian buat Habib. Hancur hatinya Habib ini. Hancur. Ingin mengambil bagian dari kakeknya. Subhanallah. Tak kala direkturnya itu tidur, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Rasulullah bertanya, "Hei nadir, hei mudir, saya mau nanya, apakah anak yang durhaka itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya?" Kaget dia. Dapat tidak anak yang durhaka? Dapat tidak? Dapat. Kaget. Naam ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah. Sudah, pergi sudah. Bangun dia, kaget dia. Nangis ini nadirnya, ya Allah. Ditegur langsung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicari Habib itu. Begitu ketemu Beb, saya minta maaf Beb, dijemput, ayo Beb ke kantor, Beb ke kantor. Habibnya pinter, tidak bodoh Habibnya. Ada apa ini? Kemarin saya diusir, kita berenggak nonton. Kenapa ini, ada apa ini? Ikut saya ke kantornya. Ini Beb uangnya sampean Beb, nanti saya kasih tambahan 2 kali daripada bagian sampean. Oh no. Ada apa ini kok begini? Enggak sudah Beb, enggak usah tanya sudah Beb. Spora pula Beb. Ada entar biasanya orang ini kalau sudah kelihatan keajaiban baru takut. Kalau belum masih liar. Enggak mau. Ditambahi enggak mau. Berlipat-lipat enggak mau. Akhirnya ngaku tadi direkturnya, "Mohon maaf Beb. Saya tadi malam ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa? Rasulullah masih punya perhatian kepada saya? Iya Beb. Karena Habib datang ke sini, saya halangi bagiannya Habib. Nangis Habib ini.
Ya Allah, kakek saya masih punya perhatian padahal saya sering bermaksiat. Akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar, akhirnya jadi orang-orang soleh, saudara. Karena perhatian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu kejadian-kejadian di Madinah, kejadian di Surabaya. Saya jumpa dengan orang itu. Namanya Habib Hamid Al-Idrus. Orangnya Majdub. Majdub. Artinya Majdub itu ada tarikan dari dalam hatinya berbuat di luar nalar. Di luar nalar. Contohnya apa? Ada saudara saya, teman saya di Gresik, Haji Abdul Rahman. Begitu dia masuk ke rumahnya Haji Abdul Rahman, Ci, jalan dua Ci. Ayo Ci sing jelul mari. Kaget Haji Abdul Rahman ini. Kape. Dibawa di dalamnya 90 juta. Dikasihkan sama Haji Abdul Rahman, betul cinta itu. Kalau yang lain mari dikasih cuma berapa lembar. Ya Beb, ini Beb. Enggak Ci, dalam kape. Dikasih satu plastik sama Habib. Udah, Habib ini tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya apa, tidak bakal dipakai apa-apa uangnya, mau apa? Dibawa plastik mau muji Haji Abdul Rahman ini. Udah muter berapa hari, dikembalikan lagi 90 juta. Iki Ci, duit uji. Aku tidak gelem Ci, diuji saudara. Akhirnya ada misalnya dia, Haji Ainun almarhum, Ci, HP iki ojo dipek dhewe Ci, jangan diambil sendiri Ci, biarkan ikut saya. Oh monggo. Akhirnya Habib itu dinaikkan mobilnya Haji Ainun ini. Begitu naik, kemudian Beb, Tuban. Langsung ziarah ke Tuban. Dari Tuban, pundi malih Beb, Pasuruan. Pundi malih Beb, ziarah atau kemana lagi? Akhirnya Haji Ainunnya sampai tidak pulang ke rumahnya istrinya, sampai tidak ketemu istrinya berapa hari. Datang Haji Abdul Rahman nangis. Ci, sepunten nih Ci, kalau boten kuat pun Ci. Tidak kuat. Karena memang akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kembali kepada Habib Hamid ini. Saya bertemu Habib Tahir, sering datang ke rumah mertua saya. Di antaranya kelebihannya Habib Hamid ini, mertua saya tak kalah mau dapat duit, datang ke situ. Oleh duit mari ngono. Subhanallah, dapat uang besar dari Singapura, dapat uang warisan dari Singapura dengan jumlah yang sangat besar. Dari mana tahu ini, saudara? Karena ini memang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, saudara. Dan tidak mengejar uang, saudara. Kalau sudah yang mengaku wali tapi condong kepada dunia, merugikan orang lain, itu bukan wali, saudara. Karena syaratnya wali itu keluar dunia dari hatinya, saudara-saudara sekalian. Habib Saleh ini almarhum pernah mengobati Syekh Muhammad bin Awad bin Ladin yang punya proyek besar, ayahnya Usama bin Ladin. Saya sering datang ke rumah saudaranya di Madinah. Sekali waktu mohon izin kepada Habib Saleh karena tidak bisa kencing, harus melalui Islam. Ya Habib, doakan saya mau ke Amerika, mau operasi Habib. Operasi apa? Ini Habib susah. Ditarik sama Habib Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyambung, sembuh. Kalau sampai jangan niru sampai. Langsung ke penjara sampai. Hati-hati sampai. Habib Saleh begitu setelah mendapatkan peringkat setelah melakukan khalwah dapat derajat di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimasukkan Habib Saleh ke gudangnya emas. Sedikit pun menoleh Habib Saleh tidak terpukau dengan kilauan daripada emas-emas yang memukau dan menggoda, saudara. Karena apabila tergoda, derajatnya akan turun di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kita kembali kepada Habib Hamid. Habib Hamid ini jalan dengan orang yang namanya Majdub. Tahu-tahu ada tukang becak dari belakang ngaplok kepalanya. Dikaplok kepalanya. Oh, was kon ndak selamat kon. Ndak lama Pak dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam satu hadis, ishtadda ghadabur Rabb. Sangat besar marahnya Allah. Man zalama ala man la nasira illa Allah. Orang yang zalim kepada seseorang yang tidak ada yang membantu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jalan tidak lama, saudara, perempatan lewat ada truk singkat sama truk sampai hancur badannya, hancur becaknya, hancur otaknya, saudara. Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti saudara cinta kepada Allah.
cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Saleh mengatakan man abghada ahli bait basyir bi kharabi baitihi. Barang siapa yang benci kepada ahli bait akan hancur luluh nanti rumah tangganya, hidupnya. Dan orang yang benci kepada ahli bait, dia tidak akan mendapatkan syafaat daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan dijauhkan daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada seorang guru besar, enggak salah, Syekh Abdullah Basudan di Hadramut sana, guru besar ini, imam. Saya banyak baca kitabnya beliau. Sekali waktu didatangi oleh Habib, bangsanya Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib ini membawa keledai, masuk ke dalam rumahnya guru. Ini orang alim. Orang kalau alim benar, betul-betul menghargai kepada habaib. Kalau kiainya tanggung-tanggung, nanti dia akan memusuhi para habaib. Salah, saudara. Kalau orang sudah matang betul, tidak berani, saudara. Karena di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Al-Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Begitu datang, "Assalamualaikum Syekh." "Assalamualaikum." "Ahlan ya Habib." "Waalaikumsalam." Dimasukkan dalam rumahnya. "Saya capek," katanya. "Oh, ahlan Habib, Habib. Capek saya. Tolong ambilkan minyak zaitun, pijitin saya." "Ahlan wa sahlan ya Habib. Ahlan wa sahlan." "Saya capek," dipijitin. Sudah dipijitin, ambilkan rosbah, ambilkan rokok. Diambilkan. Setelah itu sudah, Habibnya sudah mulai dipijit. Tidak mau Habib ini dipijitin orang lain kecuali guru besar ini. Tidak sampai di situ. Habib tadi mengatakan, "Saya punya keledai juga ikut capek. Tolong kamu pijitin juga." Malishu, gosok dengan minyak zaitun. Ayo coba kalau kiai sekarang, coba. Yang punya pesantren-pesantren itu. Kalau Habib Hasyim datang, "Kiai tolong cucikan mobil saya." Diusir kali saya, Pak. Betul tidak? Sudah. Akhirnya dimalis, digosok dengan minyak. Setelah digosok selesai, tidur Habibnya, keledainya juga nyaman tidur. Begitu tidur, guru besar ini malamnya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya Al-Habib Al-Allamah Al-Faqih, Faqih dunia, orang paling alim seluruh dunia sekarang dalam bidang fikih, Habib Zain bin Ibrahim Smith yang mengatakan. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ata'abu waladi?" "Ta'abah waladi." Membuat kamu capek ya, anak saya ya? "La ya Rasulullah," "Tidak apa-apa ya Rasulullah." "Apa yang kau mau?" "Ya Rasulullah, saya ingin melihat engkau dalam keadaan jaga ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Iftah ainak." Buka kedua matamu. Begitu dibuka, begitu melihat di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perlu perjuangan, saudara. Perlu ujian, saudara. Baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jakarta teman saya punya toko barang antik. Pembelinya ngantri, Pak. Saat ngantri begitu, ada aja habaib-habaib yang datang, yang minta sumbangan, yang ini, yang itu, minta 300, minta 400. Selalu telepon sama saya, "Beb gimana?" "Ya terserah kamu, kalau kamu mau angkat, mau naik derajat, mau kasih. Kalau kamu tidak kuat ya sudah, sampai di situ makamu." Beb ini. Akhirnya ngambil Habib yang dekat sama dia supaya mengusir orang-orang datang ini, saudara. Padahal itu kirimannya Allah, Pak Haji. Itu kirimannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai lihat buaya itu kalau sudah makan daging, dia buka mulutnya, ada sisa-sisa daging dalam mulutnya. Bisa nggak buaya membersihkan itu? Bisa tidak? Tidak bisa, karena tidak punya tangan. Dikirim burung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan burung itu diberikan keistimewaan oleh Allah, di atasnya kayak ada jarumnya. Jadi begitu dia masuk ke dalam mulut buaya, begitu buaya memakan, pasti kena tajamnya di atasnya itu. Ngerti gak? Seperti siripnya itu di atas. Jadi dimakan ini. Daging-daging yang tersisa di gigi buaya dimakan oleh burung ini. Karena kalau tidak dimakan nanti bakal rusak, bakal mati buaya. Begitu kita semua ini, saudara. Kita punya rezeki, kita punya kelebihan. Kadang-kadang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kita sendiri. Sudah, saudara. Setelah itu ibarat daripada
buaya tadi ini dibersihkan, saudara. Teman saya tadi marah-marah. Ya sudah, kalau kamu marah. Subhanallah. Akhirnya Habib itu karena setengah diusir, tidak datang lagi, dan tukunya langsung sepi, saudara. Sepi betul. Karena sampai tidak tahu berapa rumah yang dilewati untuk muji sampean. Kok nyaman sampean? Rasulullah jadi diuji oleh Allah. Siapa sampean tidak mau ujian, mau minta instan saja? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat. Dan sekarang ini saudara, banyak seseorang kalau sudah punya pengaruh yang dia tidak bukan ahli bait, langsung bilang mau mengeluarkan nasabnya bahwa ahli bait. Ini adalah Habib, ini adalah Syarifah. Itu tidak boleh, saudara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man intasaba ila ghairi abi." Dilaknat oleh Allah orang yang menisbahkan dirinya kepada Nabi, nisbahkan kepada dirinya selain daripada orang tuanya. Makanya sampean kalau ngambil anak, jangan disebut nama anak sampean dalam akte kelahirannya, karena itu anak nanti akan menjadi terkutuk. Dinasabkan kepada orang lain daripada ayah aslinya. Sekalipun sampean mau masukkan anak itu, masukkan dengan nama sampean supaya anak tadi tidak terkutuk, tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin. Saudara, di zaman corona ini saudara tidak usah takut. Jangan takut, jangan takut. Saudara yang sholat subuh berjamaah ini mendapat jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya bertanggung jawab kalau ada jamaah yang sholat subuh kena corona sampai datang kepada saya, sampai maki-maki saya. Kenapa, saudara? Karena keluar dari lisan yang mulia, mutiara-mutiara yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jamaah lam yazal fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, orang itu akan mendapatkan benteng yang kokoh, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa masih takut sampean? Apa masih takut? Tidak perlu takut, saudara. Ini terakhir, saudara. Ada cerita, macan ketemu tekos. Macan ketemu tekos. Katanya macan, Gus, ojo tidak. Engkau aku mulet ngene, bolong mati engko. Katanya tikus, mohon maaf, boleh saya bicara? Tuanku, boleh. Tidak marah tuanku, tidak ada apa-apa. Kalau tuanku kasih waktu saya sebulan, saya bisa bunuh tuanku. Bukan marah macan, maka ketawa, ketawa macan. Kalau tidak bisa bunuh kamu saya bunuh. Iya, tidak apa-apa. Sudah, perjanjian. Terjadi antara macan dengan sudah. Tikusnya pulang, macannya ketawa minggu pertama, ketawa terus macannya. Ketawa terus. Minggu kedua mulai gelisah. Mikir, bagaimana nanti kalau saya mati sungguhan ini? Akhirnya ketakutannya bertambah terus. Bertambah setiap hari. Jangan-jangan tikus nanti bawa racun, menggigit organ-organ yang vital dari tubuh saya saat saya tidur. Mulai ketakutan ini, Pak. Makanya, Pak, kalau orang takut itu, menurut kesehatan ada hormon yang namanya adrenalin. Hormon ini kalau sampai takut, dia mancur dalam tubuh sampean. Keluar semua. Jadi gemetar tangan sampean, pucat, terus jantung berdebar, tidak seperti biasanya. Itu karena ketakutan yang mendalam. Akhirnya macan ini mulai ketakutan. Hormonnya sudah meningkat terus macan ini. Minggu ketiga, minggu keempat sudah maksimal sudah. Begitu ada suara apa sudah mulai macan ini ketakutan. Sampai ketakutan yang mendalam. Pas 1 bulan, tikus datang dengan beberapa temannya. Karena kaget, langsung mati macannya. Mati macannya. Bukan dia menyerang tikus. Nah, datang sungguhan ini, mati saya. Akhirnya mati sungguhan. Makanya sampean jangan sampai jadi macan yang gampang mati karena ketakutan. Jangan. Orang karena takut, akhirnya mati karena ketakutan itu. Kalau ada bisikan-bisikan sampai takut, sampai berbicara kepada hati sampean.
Apa nih kok medeni kan umur pun gini Gusti Allah, sapa kok? Gitu. Kalau masih takut lagi, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan enak mati kayak gini aku. Kadang-kadang ditakutin, Pak. Sampai dari duduk berdiri ditakut-takutin. Oh, mati kalau mari ngono. Oh, mati. Tidak mati. Itu namanya setan, itu namanya nafsu. Makanya agama ini dibangun dengan akal. Sampean punya akal ini dipakai, Pak. Kalau sampean tidak pakai akal sampean, maka sampean akan dijeramat dengan nafsu. Akhirnya sampean akan terbelenggu dengan nafsu itu dan sampean nanti akan menjadi orang yang merugi. Sampean pakai akal. Oh iya, saya hidup di dunia. Saya sholat ini buat bekal hidup saya yang abadin abad, yang untuk selama-lamanya. Akal dipakai sedikit, saudara akan menjadi selamat. Karena agamanya Allah ini dibangun atas dasar akal. Kalau tidak punya akal, saudara tidak punya agama. Nanti akan saya jelaskan masalah akal lebih lanjut. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah, menuntut ilmu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surat Tabarok aja ya. Nanti baca Yasinnya masing-masing di rumahnya karena waktunya sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim.